Prosedur izin kerja di ruang terbatas. Outline, konsep dasar izin kerja dan peraturan, alur prosedur dan dokumen izin kerja, studi kasus dan evaluasi. Tujuan, memahami prinsip dan alur prosedur izin kerja di ruang terbatas, mampu mengidentifikasi persyaratan dan kelengkapan dokumen sebelum masuk ruang terbatas, mengurangi risiko kecelakaan dengan penerapan sistem izin kerja yang benar. Konsep dasar izin kerja. Konsep dasar izin kerja adalah sistem formal berupa dokumen tertulis yang memberikan otorisasi kepada pekerja untuk melakukan aktivitas berisiko di ruang terbatas. Izin kerja berfungsi sebagai pengendalian utama untuk memastikan semua bahaya telah diidentifikasi, langkah pencegahan sudah dipenuhi, serta prosedur darurat siap dijalankan sebelum pekerjaan dimulai. Definisi izin kerja ruang terbatas. Izin kerja ruang terbatas adalah dokumen resmi yang memberikan otorisasi kepada pekerja untuk masuk dan melakukan aktivitas di ruang terbatas setelah semua bahaya diidentifikasi, langkah pengendalian diterapkan, serta prosedur keselamatan dipastikan berjalan. Dokumen ini menjadi bentuk pengendalian administratif utama untuk melindungi pekerja, memastikan penggunaan APD, peralatan monitoring, serta kesiapan rencana darurat sebelum pekerjaan dimulai. Mengapa izin kerja diperlukan? Izin kerja diperlukan karena ruang terbatas memiliki risiko tinggi seperti kekurangan oksigen, gas beracun, ledakan, hingga sulitnya evakuasi. Tanpa izin kerja, pekerja bisa masuk tanpa identifikasi bahaya, tanpa APD memadai, dan tanpa prosedur darurat. Dari sisi dasar hukum dan regulasi K3, kewajiban izin kerja diatur dalam Permenaker Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Ruang Terbatas, OSHA 29 CFR 1910, 146 Permit Required Confined Spaces. Standar internasional lainnya seperti ISO 45001 yang menekankan kontrol administratif untuk pekerjaan berisiko. Prinsip izin kerja sebagai pengendalian administratif. Penggunaan dokumen resmi sebagai mekanisme pengendalian administratif untuk memastikan pekerjaan berisiko, seperti di ruang terbatas, dilakukan dengan aman. Izin kerja memaksa pekerja dan supervisor untuk mengidentifikasi bahaya, menyiapkan APD, memeriksa atmosfer, dan menyiapkan prosedur darurat sebelum pekerjaan dimulai. Dengan demikian, izin kerja menjadi alat untuk mencegah kecelakaan, mematuhi regulasi K3, dan memastikan semua langkah pengendalian telah diterapkan secara tertulis dan terverifikasi. Hubungan izin kerja dengan manajemen risiko di ruang terbatas. Izin kerja berfungsi sebagai alat pengendalian administratif dalam manajemen risiko, memastikan semua bahaya diidentifikasi sebelum pekerja masuk ke ruang terbatas. Dokumen ini mencakup langkah-langkah mitigasi risiko seperti pemeriksaan atmosfer, penggunaan APD, komunikasi, dan prosedur darurat. Dengan izin kerja, manajemen dapat meminimalkan kemungkinan kecelakaan, cedera, atau kematian, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar K3 nasional dan internasional. Alur prosedur izin kerja. Permintaan izin kerja oleh pelaksana dan verifikasi awal oleh supervisor. Pekerja atau tim yang akan melakukan pekerjaan di ruang terbatas mengajukan permintaan izin kerja sebelum masuk. Permintaan ini mencakup informasi pekerjaan, lokasi ruang terbatas, potensi bahaya, dan perkiraan durasi kerja. Tujuannya agar semua pihak mengetahui risiko dan mempersiapkan langkah pengendalian sebelum pekerjaan dimulai. Supervisor melakukan pemeriksaan awal terhadap permintaan izin kerja, memastikan identifikasi bahaya sudah lengkap, APD tersedia, peralatan komunikasi siap, dan prosedur darurat terencana. Verifikasi ini menjadi kontrol administratif pertama untuk mencegah pekerja masuk tanpa persiapan yang memadai. Pemeriksaan kondisi ruang terbatas. Sebelum pekerja masuk,
ruang terbatas harus diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan aman. Langkah utamanya meliputi gas testing mengukur kadar oksigen, gas beracun H2S, CO, dan gas mudah terbakar untuk memastikan atmosfer aman. Ventilasi memastikan sirkulasi udara cukup untuk menghilangkan gas berbahaya dan menjaga kadar oksigen stabil. Isolasi energi memutus semua sumber energi berbahaya seperti listrik, mesin bergerak, atau sistem hidrolik atau pneumatik untuk mencegah kecelakaan mekanis. Pemeriksaan ini adalah tahap kritis sebelum pekerjaan dimulai, memastikan pekerja tidak terpapar risiko yang dapat dicegah. Penetapan pengendalian bahaya. Setelah bahaya diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menetapkan pengendalian yang tepat sebelum pekerja masuk ruang terbatas. Pengendalian ini meliputi APD alat pelindung diri helm, coverall, sarung tangan, sepatu safety, harness, respirator atau SCBA sesuai risiko. Tim rescue tim khusus siap melakukan evakuasi darurat dengan prosedur dan peralatan lengkap. Peralatan pendukung tripod, lifeline, alat komunikasi, ventilasi tambahan, detektor gas, dan alat pemadam jika diperlukan. Penetapan pengendalian ini adalah kunci untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan menjamin keselamatan pekerja selama bekerja di ruang terbatas. Penerbitan izin kerja. Setelah semua langkah persiapan dan pengendalian bahaya dilakukan, pihak berwenang seperti supervisor atau authorizing person menerbitkan izin kerja resmi. Izin ini menjadi otorisasi formal bagi pekerja entrant untuk masuk ke ruang terbatas, memastikan semua prosedur keselamatan, APD, pemeriksaan gas, dan peralatan evakuasi telah siap. Tanpa izin kerja yang sah, pekerja tidak diperbolehkan masuk, karena risiko kecelakaan sangat tinggi. Selama pekerja berada di ruang terbatas, attendant pengawas harus terus memantau kondisi baik pekerja maupun lingkungan sekitar. Monitoring mencakup komunikasi rutin, pengawasan tanda bahaya, pemeriksaan atmosfer O2, gas beracun, serta kondisi fisik dan psikologis pekerja. Langkah ini memastikan respon cepat jika terjadi keadaan darurat, meminimalkan risiko cedera atau insiden serius. Penutupan izin kerja setelah pekerjaan selesai. Setelah pekerjaan di ruang terbatas selesai, izin kerja ditutup oleh pihak berwenang supervisor atau authorizing person sebagai tanda pekerjaan resmi selesai. Proses ini mencakup pemeriksaan akhir kondisi ruang, pengembalian peralatan dan APD, serta verifikasi bahwa semua pekerja telah keluar dengan aman. Penutupan izin kerja memastikan dokumentasi lengkap dan menutup risiko administratif, sehingga area kembali aman untuk operasional berikutnya. Dokumen izin kerja, identitas pekerjaan, nama kegiatan, lokasi ruang terbatas, tanggal dan waktu kerja, personel terlibat, daftar pekerja yang masuk entrant, pengawas attendant, supervisor atau authorizing person, hasil pemeriksaan atmosfer uji gas OHS, CO, LEL, waktu pengukuran, alat yang digunakan, potensi bahaya yang teridentifikasi atmosfer, mekanis, kimia, fisik, biologis. Langkah pengendalian ventilasi, isolasi energi loto, pembersihan, tanda peringatan. Alat pelindung diri APD helm, harness, respirator atau SCBA, sarung tangan, sepatu safety, peralatan pendukung gas detector, ventilator, komunikasi radio atau hand signal, tripod dan lifeline, rencana tanggap darurat dan rescue tim penyelamat, peralatan evakuasi, kontak darurat, masa berlaku izin kerja, waktu mulai dan berakhirnya izin, otorisasi tanda tangan supervisor, safety officer, dan penanggung jawab pekerjaan. Hasil pengukuran atmosfer dan checklist keamanan. Hasil pengukuran atmosfer. Sebelum pekerja masuk, dilakukan pengukuran atmosfer untuk memastikan lingkungan aman. Parameter utama meliputi oksigen O2 kadar normal 19,5 sampai 23,5%, gas beracun H2S, CO, NH3, CO2 sesuai ambang batas yang ditetapkan, gas mudah terbakar metana, uap solvent, level LEL lower explosive limit,
Hasil pengukuran dicatat di dokumen izin kerja untuk memastikan lingkungan aman sebelum dan selama pekerjaan. Checklist keamanan. Checklist digunakan untuk memastikan semua langkah pengendalian diterapkan, antara lain, APD lengkap dan sesuai risiko, ventilasi ruang terbatas berfungsi, energi tersimpan sudah diisolasi LOTO, alat komunikasi siap radio atau hand signal, tim rescue dan prosedur darurat siap. Penerapan izin kerja sudah diverifikasi supervisor. Checklist ini menjadi panduan, praktis dan bukti kepatuhan K3 sebelum dan selama pekerjaan di ruang terbatas. Studi kasus, seorang pekerja masuk ke tangki penyimpanan bahan kimia tanpa izin kerja karena dianggap aman oleh supervisor. Tidak ada pemeriksaan atmosfer, APD tidak lengkap, dan prosedur evakuasi tidak disiapkan. Akibatnya, pekerja terpapar gas beracun HS dan pingsan di dalam tangki, membutuhkan evakuasi darurat oleh tim rescue. Sementara rekan yang mencoba menolong hampir menjadi korban juga. Analisis kasus, human error dan supervisi lemah izin kerja diabaikan, pekerja dan supervisor tidak mematuhi prosedur, kurangnya identifikasi bahaya atmosfer berbahaya tidak diukur, risiko gas beracun tidak diketahui, APD tidak lengkap respirator atau SCBA tidak digunakan, kesiapan darurat tidak ada evakuasi mendadak menjadi lebih sulit dan berisiko. Simulasi alternatif. Perbaikan sistem pengawasan supervisor harus memastikan izin kerja aktif dan dipatuhi sebelum pekerja masuk. Peningkatan kesadaran dan pelatihan pekerja latihan rutin mengenai pentingnya izin kerja, identifikasi bahaya, dan penggunaan APD wajib. Standarisasi checklist dan prosedur gunakan checklist yang menjamin semua langkah pengendalian ventilasi, isolasi energi, monitoring gas, APD, tim rescue diterapkan sebelum dan selama pekerjaan. Audit dan dokumentasi rutin memastikan semua izin kerja terdokumentasi dan diaudit secara berkala untuk mencegah pelanggaran prosedur. Simulasi keadaan darurat melakukan latihan evakuasi secara berkala agar tim siap merespons insiden tanpa menambah risiko.